ketemu lagi di konten Musikus, musik dan diskursus bareng saya Bang Habib dan saya Denis Cagur. Kang Denis. Ya, saya Kang Denis. Seperti biasa kita di konten Musikus episode berapa ini, Bang? Episode ketiga Ya. Hari ini kita akan ketemu dengan salah satu artis yang cukup terkenal. Iya. Di mana ya? Di Artis ibu kota Jawa Tengah katanya ya. Mojogedang ya. Iya, Mojogedang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol salah satu artis yang cukup ternama. Artis apa itu genre-nya? Nanti saja. Oke. Tapi kayaknya sekarang aja diomongin. Ih, kenapa nanti saja? Kita akan bawa seorang yang spesial dari artis dangdut ya. Dangdut. Dan kenapa dangdut? Nanti Kang Denis bisa cerita. Oke, nanti juga Bang Habib akan menambahkan ya. Langsung saja kita sambut, ada siapa dia? Ada Vivi Voleta, New Normal. Iya, ada Vivi Voleta di sini bersama kita ya. Vivi Voleta. Kapan lagi atau musik koplok bisa pansos dengan artis yang cukup terkenal ya. Amin ya Allah, Mudah-mudahan amin. subscriber kita meningkat secara drastis. Amin. Harusnya dong, Langsung harusnya ya. 30M. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya Bang, gimana nih? Gimana ya? Aku dikempit dua pangeran nih. Iya. Malu saya. Ada lah. Pangeran Kodam. Cebong ya, Bang. Jangan. Nah, ada Vivi di sini ya, Bang ya. Ya. Kita langsung tanya-tanya aja nih ya. Gimana kabarnya Vivi? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Baik sekali. Waduh, Aduh. kayaknya Iya dong. sebenarnya kita kalah Iya pamor dong. ya ini ya. Iya, kepindang dut, Bang. Iya, Dangdut selalu punya karisma yang lebih ya dibanding kita. Kamu kok kaku sekali, Bang? Ayo jujur, Bang aku Habib baru ketemu artis dangdut kali ini. Serius. Serius, Oh, Bang. ya. Serius. Ya udah gak usah sekaku itu, artis dangdut tidak akan Iya, menggigit. aku sedang mencoba untuk cair. Ya, dicairkan. Cair emang sepatu, cair. Makanya Bang jangan anak tari terus. Terus ada Vivi ya di sini ya. Kita tadi sudah tanya kabar, Iya. baik-baik saja. Nah, bagi yang belum tahu, tapi kayaknya udah pada tahu ya. Sebagian nggak ada yang tahu. Bagi yang belum tahu, jadi Vivi Voleta ini salah satu tokoh artis muda, artis milenial dari Karanganyar ya. Dari Solo. Dari Solo ya, dari Solo. Dan kalau teman-teman suka nonton Orkes 86, Arseka, Areva, Supranada, Zelinda, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Mukanya. Vivi Voleta seperti ini. Ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol secara mendalam lagi nih tentang karirnya Vivi, tapi nanti. Iya, nanti. Konten Musikus kali ini agak spesial karena kita ngomongin dangdut. Nah, kenapa dangdut? Nah, ini mungkin Kang Denis bisa cerita karena Kang Denis cukup lama saya kira riset tentang dangdut baik itu iya, di benar. S1 atau S2 juga ya? S2-nya tentang dangdut. Mungkin Kang Denis bisa cerita. Ya mungkin ini ya, karena mungkin bagi yang belum tahu, karena kita kan konsennya kan di dunia etnomusikologi ya. Jadi etnomusikologi itu sendiri tidak hanya berkaitan dengan musik-musik tradisi, Bang. Jadi musik-musik populer, musik-musik yang hidup di masyarakat itu juga kajiannya etnomusikologi. Nah, salah satunya dangdut. Nah, sebenarnya dangdut, dan kebetulan ini ada tokoh muda, kemudian kita juga kenal ya. Kita manfaatkan saja ya. Nah, yang menarik itu Vivi ini juga mahasiswa etnomusikologi. Betul, dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Ayo kuliah seni di etnomusikologi isi Surakarta. Langsung aja daftar sekarang. Nah, kayak gitu ya. Oke, nah langsung ngobrolnya ya Bang ya. Ya. Nah kita pengen tahu nih Vi, kalau kamu kegiatan di rumah ngapain aja? Karena ini physical distancing ya. Iya. Kita nggak boleh keluar, nggak boleh ke kerumunan. Nah terus biasanya kan Vivi ke panggung tuh ada kerumunan. Nah off-air seperti itu. Terus kalau di rumah akhirnya ngapain, kan nggak boleh tuh? Iya. Konser nggak boleh ya ini? Nggak boleh. Ya boleh, tapi mungkin lebih ke live streaming sih Bang. Jadi kayak membuat acara streamingan gitu. Online gitu ya, Online berarti ya? gitu dan itu. Tapi yang nonton banyak juga tetap. Banyak, alhamdulillah. Live-nya di YouTube. Di YouTube. ya. Oke. Karena Juga pembagian donasi juga gitu. Oke. Si Vivi sendiri kan kalau nggak salah tuh udah 3 tahun ya, benar nggak sih? 3 tahun. 3 tahun di YouTube.
Iya, lebih udah kurang. tahun 2017 udah. Ah iya, 3-4 tahun lah ya. Iya, artinya Vivi sudah punya follower yang kalau saya tidak salah itu subscribernya itu ada 169 kayaknya. 169.000 kan. Kayaknya. Sudah. OTW Kita juga 1 juta. 150 sih. Cuman tidak ada ribunya. Tidak pakai ribu. Kan OTW Pak. Siapa tahu mengkuli saya Pak nantinya. Kan kontennya menarik sekali nih Kak sepertinya. Sepertinya konten pendidikan sulit sekali naiknya. Ya masalah ya kita. Nggak tetap apa-apa yang optimis. penting kontennya seru gitu loh. Iya. Berarti tetap ya apa namanya itu kegiatan musik nyanyinya tetap, cuman tetap. medianya tetap online gitu ya, Online, ya, streamingan lewat gitu. YouTube. Terakhir kayaknya pernah aku lihat sama Arseka itu ya. Ya di Solo itu. Itu di Solo. Ya, live streamingan nyanyi juga. Haredang itu ya. Haredang, 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 panas, panas, panas. Tak tung tung tak. Tak tuh, dedeng, deng, dedeng. deng. Saya lama nggak dangdutan nih Pak, jadi pengen goyang. Tahan dulu, tahan. Oh, tahan dulu Nanti ya Pak. Nunggu new Belum normal. panas. Nah, selain kegiatan apa namanya tuh, kan nggak setiap hari dong Iya, streamingan bener. tuh ya. Ya biasanya ngapain sih ya, cuci piring apa Piring apa ya itu kan udah kebutuhannya perempuan ya Pak ya. iya. Kalau kegiatan yang lain mungkin di rumah itu ya cari inspirasi, Wih, terus wih, membuat sebuah karya. Oke. Ya mungkin dari karya ngarang-ngarangan gitu Mas, gocek-gocekan gitu. Mungkin itu juga termasuk karya bukan sih Mas kalau Iya. dagelan-dagelan gitu. Ya karya masuk juga masuknya. Ya gitu terus buat sketsa gitu ya. Sketsa-sketsa terus gitu, oke. buat lagu juga terus di label juga Oke, gitu. ya. Ada kegiatan lah. Masih ada ya, jadi Masih. masih produktif ya. Oh, Vivi-nya juga masuk label ya? Iya, tapi nggak kontrak, cuman ya misal ada label suruh nyanyiin lagu ini ya udah nanti Oh, langsung bel ya istilahnya ya. Kalau satu bel istilahnya Panggilan. dipanggil ya. Oke. Panggil. Bukan panggilan. panggil hati saya, Oh, iya, panggil iya. hati saya Bel. di hati Abang Habib. Ya, sikat bro, biar tidak sama Sikat, Bu. dancer. Iya. Kenapa itu Saya juga diulang bisa dancer lagi? Wah, dancer di atas panggung lebih oke Vivi dong. Iya dong. Ngumpulin Aks Ya, Monica. karena aku dulu pertama kali tahu Vivi itu pas pentas di Sriwedari kalau nggak salah. Iya. Sama Arifah itu kan. Tapi pas belum masuk etno malahan. Kalau nggak Sampean ya? salah. Ya, waktu itu aku malah belum apa namanya itu penelitian tanggal juga. Oh, oke. Aku ingat lagu yang pertama kali Vivi nyanyikan. Lila no aku kuku nggak apa lagi saya. Nggak hafal Pak. Nggak apa. Lila no aku ya itu Ah, lagunya. Lila no Aku. Itu pertama kali lah itu. Oh, Jadi sampai berarti- sekarang aku oh. kalau Vivi itu lagu itu awal-awal aku dengerin 2000 Lama Pak, itu kalau udah. nggak salah 2016 kalau nggak salah. Berarti sudah sejak tahun berapa mulai menggeluti dunia profesional di dangdut? Kalau menggelutinya itu lebih fokusnya itu ya Bang ya. Itu dari SMK. Soalnya saya kan SMK, oke. SMK kan saya belajar di SMKI. SMKI. Oke. Oh, kamu SMKI Solo. Berhubung saya sekolah di situ kan saya kayak merasa saya udah punya kemampuan untuk terjun langsung ke dunia seni tuh Pak. Oke, ya. Habis itu ya udah deh dari situ awal karir saya merintis. Tapi sebenarnya saya udah nyanyi dari dulu dari kecil. Tapi kan nggak terlalu aku fokusin banget Oke, gitu loh. belum ke ranah apa Belum namanya itu berani banget. Iya, iya. yang menghasilkan uang gitu itu belum ya. Masih nyumbang-nyumbang gitu. Oke. Dan kenapa dangdut? Ya karena dangdut itu seru Pak dan asik gitu misalnya dijogetin. Sebenarnya saya suka sih semua genre musik itu aku suka. Oke. Cuman kan sekarang pekerjaannya ya ke dangdut ya kita harus Oke. lebih gimana ya Karena jelasinnya. saya pernah tahu kalau saya nggak salah ya baca dari artikel katanya si Vivi itu salah satu idolanya Raisa, benar gak sih? Iya Raisa Aks Monica. Loh, Ya tuh. suka. Oh iya. Tapi di idola di dangdut sendiri? Idola di dangdut sendiri Rita Sugiarto, ada Roma Irama. Oke. Nah, ini nih menarik nih Rita Sugiarto. Tapi aku kayaknya jarang melihat Pipi nyanyiin lagu-lagu yang dangdut klasik ya kayaknya. Karena kita mengikuti perkembangan aja sih Oke. Bang. Kalau sekarang kan zamannya ambiar-ambiaran gitu. Ah, Ya kita buat aja musiknya itu lebih modern. Dan sekarang kan musik banyak sekali Pak, kayak musik NDE gitu kan semuanya dibuat dangdut kan. Jadinya kita mengikuti aja. Misal kita mau nyanyi dangdut klasik ya
Bisa juga sebetulnya tergantung ya. permintaan juga ya. Lihat sikon gitu. Karena memang mungkin pasarnya juga ya Vivi ya. Pasarnya juga kan sekarang dominan lebih banyak ke dangdut sih. Karena sekarang lumayan lah yang kalau dangdut itu produktivitas lagunya cukup lumayan, terutama yang regional ya, yang pop dut Jawa, koplo gitu ya. benar. Itu pasti ini aku juga ngikutinnya sampai aduh ini udah ada yang baru lagi. Sampai bingung kan hafalin lagunya. Karena kayak sekarang kan juga sampai ada baru-baru saja tuh dangdutstudies.com gitu, bahas tulisan-tulisan riset-riset tentang dangdut dan segala macam gitu. Terus tagline-nya mereka saya suka, jadi kalau nggak salah ya, membaca dangdut, mendengar Indonesia itu artinya dangdut sudah menjadi pannya Indonesia mungkin, atau musik. Ya udah, karena bener-bener tuh lagunya si Project Pop lagi. Project Pop itu ya. Project Pop itu kan yang Dangdut is the music of my country itu benar-benar jadi doa betul ya. Karena menurutku ya, misalnya kita punya background, misalnya nih Mas Soladi nih yang di belakang produser kita nih ya. Mas Soladi ini misalnya suka metal dan sebagainya. Setelin aja lagu New Palapa, Pemonata, joget pasti. Pasti juga lama-lama suka Pak. Malah aku jadi bikin sebuah teori bahwa dangdut itu adalah basic musik di Indonesia gitu. Orang tuh awalnya dari dangdut dulu sebetulnya gitu. Baru nanti untuk menutupi karena dangdut itu norak mungkin ya. Dulunya. Norak dulunya gini-gini terus wah aku metal-metalan deh gitu. Padahal Ikke Nurjanah dia. Tapi Vivi sendiri pernah berada di fase itu nggak, merasa dalam tanda kutip tadi kok gini ya gitu, norak atau iya, ada suka dulu saya gitu pernah tuh, ada kan waktu SMK kan saya lebih ke band ya Pak. Band juga. Ya? Lebih ke band, terus habis itu ya karena pekerjaannya di dunia, sebenarnya kalau langsung dangdut itu saya nggak deh Pak. Saya tuh lebih ke campur, jadi campur sari ya juga dangdut. Jadi semuanya gitu, nggak dangdut aja. Tapi lebih dominan ke dangdut. Metal dulu. Pernah cuy. Metallica ya. Pokoknya semua jenis genre musik saya suka ya. Cuman memang yang sekarang digeluti sebagai pekerjaan juga musik itu memang dangdut ya. Nah menarik, kembali lagi ke persoalan karirnya Vivi nih. Pernah juga kan ikut tampil-tampil di TV nasional ya? Di mana aja tuh Vi? Bisa diceritain? Di Indosiar, di MNC TV. Meskipun itu cuman ikut sebagai peserta. Tapi kan panggilannya saya suruh jadi ikut peserta, bukan tampil kayak guest star gitu enggak. Jadi kayak disuruh dari produsernya sana, "Vol, nanti kamu ikut ini ya ajang pencarian bakat ini, tapi kamu langsung ikut peserta, jadi langsung ikut audisi tapi langsung ke juri utama gitu." Iya. Ada yang kayak gitu ya. Jadi si pencari talent itu dia udah nyari-nyari ke daerah-daerah ya. Ini potensi. Dan dulunya sih saya juga sempat ikut sih Bang, tapi kayak ya mungkin karena saya gagal ya. Kayak saya itu mempunyai kemampuan, saya harus berhasil tanpa saya harus ikut audisi. Wah menarik banget itu. Itu suatu emosi saya untuk membuktikan bahwa saya itu mampu. Iya. Ya gitulah. Bener-bener juga sih, karena ada juga yang lewat kompetisi juara, kemudian memang ada juga yang naik, ada juga yang tenggelam. Tapi banyak juga yang memang dari bawah membangun fans secara organik gitu kan. Malah kuat. Nah seperti contoh-contohnya itu nih. Iya, salah satu Vivi. Karena memang kalau ngomongin tentang follower ataupun penggemar Vivi sendiri, kita bisa lihat di YouTube-nya Vivi sendiri kan udah 10 juta. Itu salah satu ininya videonya aja ya. Viewersnya itu bisa sampai 10 juta 267.611. Dia tahu banget sih. Saya riset dong. Riset. Jangan-jangan Bang Habib ngepoin saya. Ya pasti dong. Seminggu ini saya ngepoin. Karena saya bisa dibilang buta dengan peta dangdut ya. Walaupun memang di tradisi saya justru dekat awalnya dengan akarnya Melayu kan, Melayu gitu ya. Dan segala macam. Tapi kalau untuk dangdut yang sekarang sama seperti Kang Dedis tadi. Progresifnya kenceng banget. Kenceng ya. Apalagi di daerah-daerah itu waduh, inovasinya nyenengke gitu loh. Pasti praktisi-praktisi itu punya aja cara untuk dangdut itu jadi seger lagi gitu. Yes.
Makanya nggak pernah mati dangdut tuh. Dia dunia industri mau kayak apa, kolapsnya, dia dibawa anteng-anteng aja dia. Iya, bener. Ya nggak, begitu nggak, Vivi? Bener, Ngerasain nggak? Iya bener. Jadi artis dangdut menurutku malah lebih survive daripada teman-teman lainnya menurutku Iya, ya. bener. Nanti Dan takutnya mengikuti tersinggung. perkembangan zaman juga kan, dulunya kayak penyanyi dangdut kebanyakan kan pakai baju yang seksi-seksi. Oke. Dan dengan berjalannya waktu kan sekarang penyanyi dangdut sekarang lebih kayak bajunya kayak disopanin dikit. Kalau dari pengamatan saya loh. Dikit berarti cuma dikit. Ya alhamdulillah udah agak berkurang gitu loh Pak, yang kayak baju seksi-seksi terus goyang-goyang gitu. Ya mungkin kalau goyang lebih ke ciri khas sih. Kalau misal itu udah jadi ciri khasnya dia ya udah. Tapi ya tergantung pembawaannya dia juga saat di panggung. Betul. Kalau dia nggak mau dikatain sebagai penyanyi yang serono, ya dia juga harus bisa buktiin. Walaupun dia memiliki goyangan yang kayak gitu, dia harus buktiin bahwa dia itu juga profesional. Dan gimana ya, nggak dipandang positif, negatif lah Negatif ya. maksudnya. Nah ini menarik sih, menarik memang. Balik. Kan salah satu ciri dari dangdut menurut Andrew Entrap ya, salah satunya itu adalah erotisme di dalamnya. Jadi erotisme itu bukan berarti penggemar maerot ya. Heran. Tapi Beda dong. tentang sensualitas dan sebagainya. Ada yang menjual suara, desahan, kemudian goyangan, kemudian celana Celana, tank top, bikini, properti baju yang mereketeng-teng gitu, apa sih bahasa Indonesianya? Mecetot. Mecetot itu lah. Yang ketat-ketat ya, banyak satpamnya soalnya ketat ya. Terus Ya seperti Bunda Inul itulah. awalnya dari situ mungkin ya. Cuman terus akhirnya aku ada dari 2011 ke atas, 2012, 2015 sampai sekarang orkes besar yang aku lihat itu memperlihatkan tren justru menjual suaranya daripada penampilan yang seronok. Bahkan dia cenderung penampilannya lebih sopan menurutku. Orkes besar ya. Walaupun memang ada ya di beberapa daerah-daerah yang masih ya, Vi ya. Tidak menutup mata ya. Nah, Vivi ini kan tergolong Vivi apa Vole sih? Vole bisa, lebih gampang. Boleh sih, boleh. Tapi saya lupa Vivi aja. Vivi ini masuk kategori penyanyi dangdut muda lah ya sekarang. Kelahiran 6 Oktober 96. Wah, Berarti umurnya sekarang 24 tahun. OTW. dan itu sudah cocok untuk Apa? ya maksudnya untuk Untuk ke jenjang keseriusan ya Pak. Oktober berarti Libra. Libra. Abang apa? apa Bang? Aquarius dong. Cocok itu biasanya, Cocok Bang. biasanya itu. Berarti bekerjanya di air dan di tanah ya. Kenapa bahas itu dong? Kenapa primbon dong? Maksud saya gini, kan di usia yang sangat muda nih tadi Vivi cerita bahwa punya idola-idola seperti Agnes Monica yang jelas jauh dengan genre-nya dangdut sendiri gitu. Nah, itu kenapa gitu? Kenapa akhirnya Vivi kemudian wah ini dangdut kayaknya way of my music gitu-gitu. Pada dasarnya saya kan suka banget nih sama semua jenis musik itu saya suka, apalagi musik tradisi itu saya juga suka. Tapi kan dari perkembangan zaman sekarang kan yang lebih dominan kan musik dangdut. Makanya dari situ saya lebih belajar tentang musik dangdut, meskipun saya juga masih belajar pop, tapi kan sekarang lebih ke dangdut. Apalagi musik-musik zaman sekarang itu misal pop kan dibuat dangdut ya Pak ya. Jadi ya mengikutin aja perkembangan gitu. Pada dasarnya saya suka semua jenis musik, saya suka. Oke. Awal pertama kali manggung kapan tuh? Pertama kali manggung dapat duit? Sebenarnya kan udah dari kecil Bang. Terus habis itu saya kembangin waktu saya di SMKI. Dan awal karir saya di situ pertama kali saya mendapatkan bayarin itu 50.000. Dan itu dari saudara saya sendiri. Disangoni disangoni sama saudara sendiri. Karena emang kebetulan om saya sendiri memiliki campur sari. Jadinya ya dengan berjalannya waktu, terus si tukang saron cente itu abang tahu kan yang nyaron itu. Nah itu minta nomor saya tuh, dek minta nomormu nanti ikut campur sari ini. Gitu. Habis saya dipanggil, saya ikutlah campur sari, campur nggak ikut ke om saya aja, tapi dari situ ya awalnya campur. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ waktu SMK.
SMKI ya. Jadi Berarti dari lingkaran keluarga dan lingkungan sekitar pun sudah dangdut juga. Artinya musik panggung dangdut juga ya. ini keluarga seniman juga ya Vivi ya? Iya, berarti ya? alhamdulillah. Jadi dari Eyang, Buyut itu kan masih darah sama Pak D. Mantap. Jadi Oh, oke. ya masih sedarah lah. Satu darah ya maksudnya. Satu saudara. Tapi darah seni itu mengalir sampai sekarang gitu ke Vivi dan sampai jadi sosok yang cukup Manusia. manusia. Jadi tadi itu awal segala mulanya tuh ya dari Iya dari situ dari situ ya. perjuangannya. Kan kita tahu nih tadi Kang, subscribernya Vivi sendiri kan udah ratusan ribu lah ya. iya 100 berapa tadi 96 169. 169.000 gitu. Subscriber cuy. Terus udah lebih kurang baru itu terhitung baru loh 2-3 tahun kan? Iya, 2017. 4 tahun, 3 tahun iya benar Ya, nih. 2017 baru mulai terus sekarang udah sampai subscribernya segitu ya, oke sih artinya bisa sebanyak itu. Nah, ini. beberapa konten kan juga seringkali Vivi juga ini ya cover ya. Cover. Selain vlog terus ada cover juga. Nah, kalau sepengetahuannya Vivi tentang mengcover ini gimana? Karena sempat heboh kan kemarin. Iya. Iya sempat ada pro kontra kan Iya, ya, benar. cover. Itu kalau Vivi gimana tuh kalau cover gitu gimana? Kalau dari pandangan saya Pak ya, Iya. waktu dulu waktu saya mengcover itu belum ada tuh yang namanya semisal kayak kalau sekarang kan semisal izin kan harus persyaratannya itu banyak banget. Apalagi semisal kita nggak izin kan bisa aja langsung kita di take down sama penciptanya. Kalau zaman dulu sih saya izin aja tuh sama penciptanya. Bang saya ini boleh nggak? Terus lah ini label atau pribadi ya saya pribadi aja. Terus ya udah dia mengizinkan, terus saya mengcover gitu aja. Ya dengan berjalannya waktu kalau saya semisal cover terus saya nggak mungkin bisa maju. Kalau bisa saya memiliki sebuah lagu sendiri gitu loh. Saya dikenal sebagai Vivi Violeta dengan lagu Sepini Wengi gitu. Ya itu udah target saya ya. Alhamdulillah Pecah ya. Ya alhamdulillah maksudnya udah tercapai keinginan itu. Dan dengan berjalan waktu meskipun sekarang saya juga masih cover tapi izinnya resmi. Oke. Gitu. Jadi izinnya dulu sama sekarang itu beda Udah jauh. berbeda ya. Beda banget. Berarti sekarang udah lebih sistematis, Hati-hati. hati-hati ya dan sebagainya. Apalagi sekarang jalurnya hukum Pak. Kalau misal kitanya nggak hati-hati ya Langsung tembak, langsung ya. tembak langsung dor. Aduh sakit Pak. Karena memang di YouTube sendiri kan ada performing right sama mechanical rights. Setahu saya. Jadi ada hak siar dan satu lagi tuh hak mekanikal gitulah. Menggunakan mengaransemen dan segala macam. Tapi saya pernah membaca beberapa tips untuk cover ya. Sebenarnya sah-sah saja katanya di artikel yang saya baca itu. Sah-sah saja kalau mau mengcover. Yang penting tadi salah satunya adalah izin dan segala macam gitu. Terus yang kedua tidak mengganti lirik. Jadi biasanya he jadi she atau you jadi me. Itu sedetail itu kadang Si jadi induk ya. Si jindu. itu kejauhan. Enggak dong ya. Tapi dari pengalaman saya nih Bang yang paling menyakitkan. Saya kan yang pertama kali nyanyi lagu nih Sepini Wengi. Oke. Oh iya. Nah itu ada yang take down Bang. Dan itu bukan dari saya tapi Mari dari kita orang klarifikasi lain. di sini. Dari orang lain Bang. Jadi ada orang yang mendaftarkan ke agregator dengan mengatasnamakan nama saya. Dan kebetulan ada yang cover lagu saya dan itu ada yang mengcopyright dengan mengatasnamakan nama saya. Saya kan langsung ditanya nih sama yang cover itu, Mbak Ful kok kenapa YouTube saya kok kamu take down? Terus padahal saya udah izin gini-gini. Loh saya nggak merasa wong ya apa tuh channel apa yang lagunya Sepini Wengi itu belum pernah saya daftarkan ke agregator. Oke, itu berarti. Ya dari pengalaman saya ya kalau semisal kalian memiliki sebuah lagu langsung aja kalian daftarin ke agregator. Biar lebih aman karena korbannya bukan saya. Bang Denny Caknan itu juga termasuk korban seperti saya jadi ada yang mendaftarkan. Jadi uangnya itu nggak masuk ke rekening kita Pak, masuk ke rekeningnya orang lain. Makanya itu. Pencurinya itu. Makanya saya dulu gitu ya. Ya gitu Bang. Dari pengalaman saya. Jadi ya kita harus lebih hati-hatilah di dunia. Menarik ya ini bisa jadi contoh untuk teman-teman nanti ya kalau
apalagi teman-teman artis cover dan sebagainya ya harus kok bukan artis cover kalau punya karya Ada artis punya cover ya, karya, harus iya langsung bang. ini. Nah itu tadi terkait cover mengcover ya, pasti apa namanya yang ditunggu-tunggu orang itu mesti karya dari penyanyi aslinya malah, ya nggak sih? Iya benar sekali. Iya dong, iya kan? Iya dong. Terus Nah dari semua apanya? Dari hampir semua karya-karyanya Vivi itu nulis sendiri ya, artinya buat sendiri. Itu gimana tuh proses kreatifnya dari nulis liriknya dulu atau melodinya dulu gitu? Ya, anu sih bang, campur. Kadang liriknya dulu, habis itu kalau misal aku punya nada yang kemungkinan itu kayak menarik menurutku, ya udah aku buatin liriknya. Gitu. Jadi nggak pasti harus liriknya dulu atau musiknya dulu. Ya tergantung moodnya aku aja gitu. Dan tapi hampir kebanyakan ya liriknya dulu sih. Hampir semua itu kayaknya representasi ini ya. Kisahnya. Kisah. Di belakang. Ya nggak peristiwa saya sendiri juga sih Pak, tapi ya Berdua ya. pengalaman dari orang lain itu kan banyak orang yang kayak curhat sama saya terus Soladi. kok kayak menarik ya ceritanya orang ini ya saya buatkan kata-kata habis itu ya curhat ke Twitter ya segitulah Pak. Ya ngomong-ngomong soal curhat memang Libra Kucing. itu begitu. Oh Libra. Libra itu memang begitu, dia nggak bisa bilang enggak. Kamu Mama Habib kan? Kok tahu banget kayak gitu. Iya kan? Libra juga nggak bisa bilang enggak kan. Kalau ada orang mau cerita kalau kita kan bisa aja dong. Gue malas gitu apa segala macam. Kalau dia nggak bisa. Nggak bisa. Kalau mau Diterima ya. kalau diterima. Tapi bagus jadiin lagu malahan kan jadi. Ya dari pengalaman dia kita bisa belajar dari pengalaman orang lain juga kan, gitu. Bagusnya kalau kita di apa ya? di apa? Dicurhatin sama teman. Langsung ngeblank. Bahas hati yuk. Di proses kreatifnya Vivi sendiri, setelah tadi Vivi cerita bahwa bisa tergantung melodinya dulu kadang atau liriknya dulu. Nah, kalau nanti masuk ke studio rekamannya yang mendampingi Vivi sendiri untuk musiknya siapa biasanya? Kalau ini dari karya saya sendiri atau karya Kalau orang lain? karyanya Vivi. Kalau karya saya sendiri, misalnya Pak, saya langsung ke studio dengan orang yang saya percayain untuk membuat aransemen. Sebelum saya tag, kan saya informasi dulu nih sama orangnya, Mas ini lagunya gimana ya? Terkadang kan ya improv. Misal ini liriknya saya buat di rumah, terus saya ketemu nih sama arrangernya. Ya saling support, jadi misal ini liriknya diganti gini aja, jadi saling benahin saling gitu loh. Habis itu lalu kita berpikir untuk membuat melodi biar supaya bagus gimana ya difikirkan bareng-bareng, nggak saya sendiri. Mungkin dari segi lirik saya, tapi dalam aransemen mungkin arranger yang saya percayai untuk membuat aransemen tersebut. Nah, ada berapa arranger sekarang kalau dari Vivi sendiri? Atau satu orang yang sama? Sebenarnya arranger yang saya kenal banyak dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya alhamdulillah yang saya kenal ya orang yang mungkin pengalamannya lebih banyak gitu loh. Tapi yang sering saya percaya itu Mas Fajar Tube, karena emang lingkungannya kan deket, jadinya kalau misal kita liri itu enak gitu loh. Dan komunikasi pun enak. Terus gitu ya. Terus meskipun arranger yang saya kenal juga banyak di area Solo, Ngawi. Dan musiknya itu keren-keren, tapi ya lebih enak kalau yang deket aja sih. Jadi kalau mau sering-sering, Mas kesini main gitu. Jadi langsung cepat gitu loh. Langsung cepet, nggak pakai lama. Iya. TikTok Pak. Bukan dance loh Pak. Ya oke. Oke. Ya biar kelihatan matahari. Langsung freeze. Oke, gitu. Oh ya, ini nih tentang, nah ini agak ke apa ya? Men-challenge kepekaan Vivi dalam kepekaan bermusik atau karir selama ini gitu ya. Nah, selama dari SMK sampai sekarang itu SMP ya. Bisa SMK tuh kuliah Pak. Oh iya. Langsung mah turun ke SMP. Dari mana? Dari SMK. SMKI.
SMKI ke SMKI. SMK 8 Surakarta. Nah, dari SMK Heeh. sampai sekarang lah gitu ya. Itu kan tren musik dangdut itu ada yang berubah nggak sih dari waktu ke waktu, misalnya pola kendangnya atau misalnya kan ada senggaan-senggaan Iya, atau apa gitu. betul. Menurut TV gimana sih sampai sekarang? Kalau dari pengamatan saya Pak ya, misal saya itu manggung dari panggung ke panggung dengan orkes yang lain, Iya. dia memiliki karakter yang berbeda-beda. Oke. Kalau dulu pertama kali aku dengar itu Areva. Areva ya. Areva itu memiliki suatu karakter yang menarik menurutku, meskipun ya agak rancak ya Pak. Oke. Di apanya tuh? Di Itu kan risetnya Bapak juga ya. ya tuh biar kelihatan kamu. Iya. Kamu Iya. Ya itulah. dari pola-pola kendangnya ya. Dari Si pola-pola Mas kendang, Boyo kalau nggak salah Mas ya. Boyo Mas Boyo ini narasumberku. Dengan berjalannya waktu kan muncullah tuh 86 Production Oke. yang mungkin musiknya hampir sama tapi seenggaknya beda. Oke. Habis itu dikembangin sendiri tuh sama musik 86 Production dengan musik gedruk Jeruk ya. Oke, gedruk. dengan senggaan yang lebih berbeda. Ada. Dengan berjalannya waktu Kalau sekarang teman-teman banyak sekali tuh. Itu ya channel Nah, dawet itu cendol ya. dawet 500-an enggak pakai ketan itu. Channel dawet 500 enggak pakai semen itu ya. Terus jadi kalau menurut Vivi justru itu perkembangan itu tren itu dimunculkan dari kelompok-kelompok ya. Dari kelompok Jadi ada musik. kelompok yang punya misalnya pas Areva itu jeb-jebannya yang ternyata jeb-jebannya itu yang terkenal berbeda. kan. Orang-orang jadi ikut-ikut si Areva. Areva. Akhirnya yang tren itu. Tuh, terus habis itu 86. muncullah 86. Oke. Lalu dengan munculnya 86 banyak tuh campur sari yang ikut juga. Maksudnya ya mungkin gitu ya. ikutnya itu nggak ikut itu tapi yang ngikutin perkembangan Ikut kan. tren ya, trennya dengan jargonnya cendol dawet itu. Ya, begitulah, Pak. Sampai sekarang kayaknya masih terus ya itu ya. Masih terus. Apalagi RCK itu Mas Ploro itu ketipungannya juga bagus. Oke. Memiliki kreativitas sendiri yang mungkin beda dari ketipung yang lain. Betul. Jadi memang praktisi dangdut itu sendiri punya peran dalam apa namanya tuh perkembangan musik dangdut itu gitu ya. Nah, Vivi pasti merasakan dari era ke era ya. Karena dia dipakai di mana-mana, maksudnya Dipakai di mana-mananya itu orkesnya ya Pak ya. orkesnya maksudnya ya. Jadi terkenal di mana-mana. Jadi tidak menginduk dalam satu kelompok ya. Enggak. Freelance. Freelance ya. Freelance itu indah. Karena bisa merasakan bisa merasakan orkes ini itu. Jadi linknya justru malah Linknya kebangun dari banyak, situ ya. pengalamannya banyak gitu. Makanya Bang, kamu kalau ke orkes Iya. pindah-pindah ya biar banyak gini. Kayaknya seru obrolan. Ya gini. Kita kan ngomongin dangdut di dalam konteks seni pertunjukan ya. Kita balik ngobrolin di kondisi yang saat ini nih. Ya, kondisi di mana panggung-panggung pertunjukan mungkin sudah dibatasi atau walaupun mungkin ada regulasi ke depannya mau dilonggarkan dan segala macam seperti yang wacana-wacana sempat kita bahas di musikus sebelumnya ya. Jadi ada mungkin tetap ada panggung-panggung yang secara fisik bertemu dengan penonton tapi dengan pola-pola protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah kalau dari dangdut sendiri kan ini kan itu PR besar juga tuh gimana nih dangdut bisa tetap eksis secara tetap di panggung pertunjukan secara fisik ya tetap seru nggak serunya juga kalau di online itu juga nggak tetap Ada yang hilang ya? Enggak Banyak seseru malah. misal kita live nonton langsung gitu betul sih Pak. sekali. Kan kalau kita nonton langsung kita bisa teriak-teriak, bisa Iya. mengekspresikan diri kita bahwa kita itu ambiar gitu loh. Interaksi dengan Interaksinya itu lebih terasa gitu. Kalau online semisal ini HP ya, biar bengok-bengok Mas. Ya kan nggak seru kan. dia nggak seru. apalagi memang kayak Vivi sendiri kan mungkin sebagai penyanyi sebagai talent di panggung kadang kan teriakan penonton tadi euforia penonton itu jadi energi kan Jadi energi Nah, biar sekarang- kita lebih semangat. Tapi ya sekarang ya kayak gini Pak kondisinya ya gimana? Nah kalau Vivi sendiri kan oke ketika tidak ada ibaratnya job yang di luar mungkin libur dulu ya. libur dulu. Event libur dulu. Tapi kan masih punya YouTube yang AdSense-nya tiap bulan ada gitu ya. Ya alhamdulillah. Nah kalau teman-teman Vivi yang dalam tanda kutip maksudnya belum
survive Vivi, gimana nih keadaannya teman-teman di Ya. masyarakat dangdut itu? Ya itu tergantung dari diri kitanya sendiri sih Pak. Kalau dari akunya, ya kebetulan aja sebelum ada COVID ini kok ya delalah aku punya channel YouTube kan, aku juga nggak tahu ya, mungkin itu udah jalannya Tuhan. Ya dari situlah saya kayak merasa bersyukur gitu loh. Kayak ya dengan adanya pandemi ini kok ya saya masih punya channel untuk tabungan, internet investasi loh Mas. Meskipun ya nggak sebanyak semisal kita event, ya alhamdulillah ada pemasukan lah. Betul. Tapi kalau dari teman-teman Vivi sendiri ini yang mungkin tidak punya YouTube, Ya mungkin dari situ kondisi dia sekarang bisa membuat usaha lain sih. Oh, ada yang gitu ya? usaha banyak lain ya? banyak yang Maksudnya seniman buat Sementara gitu dia usaha. banting setir dulu gitu. Ya semoga aja harapanku pandemi ini segera berakhir biar teman-teman semuanya bisa kerja kembali dan beraktivitas seperti biasanya. Ya teman-teman seniman juga tetap semangat meskipun kondisi baru seperti ini, ya diambil hikmahnya aja. Semoga dibalik semua ini bakal ada sesuatu yang indah, lebih indah dari apa yang kita inginkan gitu loh. Ya job mungkin nanti lebih banyak gitu. Yang pasti itu ini sih karya-karyanya saya kira pasti akan lebih banyak ya gitu. Lebih Dan banyak. secara kualitas mungkin jauh lebih Banyak. kuat lagi ya. Kuat lagi. Karena memang prosesnya lama untuk kontemplasinya gitu buat Diam, berdiam karya diri, diamnya. bersemedi itu kan menghasilkan sesuatu yang Suatu yang berkualitas harusnya. Harusnya. Ya kalau tidak terkena game. Terus kalau kena game biasanya kan malah ngegame terus 24 jam. Tapi kalau tidak biasanya menghasilkan karya. Nah di pandemi ini Vivi sendiri nyiptakan lagu nggak? nyiptain lagu. Nyiptain, tapi belum rilis ini. Belum rilis karena emang masih ada PR label. Jadi saya lebih fokusin. Jadi semisal saya itu membuat karya, saya batasin Pak, nggak harus 1 bulan saya harus membuat lagu gitu, nggak. Kan orang itu titik jenuhnya akan ada. Ya kita mengamati lah. Pasar dulu lah ya. Sebenarnya, ya. Ya gitu. Jadi kalau kita semisal buat karya ya dibatasin kalau bisa. Jadi semisal ini buat lagu ini. Kalau bisa teman-teman penonton atau viewer hafal dulu nih sama lagunya. Misal udah hafal, baru deh buat lagu lagi. Kan pasti orang nungguin, wah karyanya yang baru lagi apa ya? Kok lagunya ini terus? Pasti kan baru lagi orang pasti hafalinnya lebih kayak lebih semangat gitu loh. Ini sudah berapa koleksi yang buat dalam semasa pandemi ini yang buat lagu? Baru 2. Baru 2. Boleh kasih bocoran apa nih? Maksudnya kisah apa gitu? Tentang apa gitu? Ya tentang ambiar pastinya. Masih dalam ambiar ya. Karena kaum milenial sekarang itu lebih ke ambiar, lebih sukanya ke ambiar. Ya gitulah. Ya mungkin kalau nanti misal saya udah menemukan cinta sejati saya yang bikin saya bahagia, mungkin saya menciptakan sebuah lagu yang bahagia. Ini bukan curhat loh Mas ya, tapi ini cuman kayak cerita aja loh. Ini nggak curhat loh. Oh iya. Ini juga bukan curhat. Itu sate Pak. Ya itu. Ya lihat Menarik. situasi hati. Menarik ya dalam kondisi seperti ini juga ternyata saya pikir kalau teman-teman di artis yang populer justru ayo santai aja gitu ya. Ternyata juga dia bikin karya gitu ya. Berproduksi gitu ya. Produksi. Apa namanya itu? Tetap produksi kreatif. Kreatif. Produktif. Nah, Produktif. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya ini untuk Vivi sendiri nih, harapannya untuk masa depan dangdut di Indonesia. Nah kalau Vivi punya harapan apa nih untuk musik dangdut? Harapan aku semoga musik dangdut bisa diterima masyarakat secara lebih luas lagi. Dan pastinya setiap pencipta lagu, ciptakanlah sebuah lagu yang mungkin itu bisa menginspirasi dan gimana ya, nggak bikin musik dangdut itu semakin dipandang buruk tapi lebih dipandang positif. Oke. Ya pastinya apalagi saya sebagai penyanyi dangdut, saya harus bisa membawakan musik-musik dangdut yang mungkin lebih gimana ya Pak ya, kalau di panggung lebih sopan. Jadi kan biar musik dangdut itu selalu dipandang nggak Enggak dipandang sebelah mata gitu loh. Oke. Ya harapan aku ke depannya semoga musik dangdut semakin lebih baik dan
seniman yang menciptakan lagu semakin Banyak. banyak dan indah. Amin. Kita kan tahu bahwa Vivi sendiri kan sedang menuntut ilmu Iya. di jurusan etnomusikologi ya. Nah sejauh ini secara keilmuan yang dipelajari di etnomusikologi sendiri dengan dunia dangdut yang Vivi geluti ada relasinya nggak gitu? Ada. Oke. Dari segi pengamatan setiap saya manggung ke panggung, dari pelajaran tersebut saya bisa sedikit kayak bisa menilai gitu loh. Dan tahu posisi, misalnya kita hanya nyanyi di sini, kita bisa tahu sikon. Apa yang harusnya aku lakuin, maksudnya biar orang itu nggak gimana ya, nggak kayak mikirnya kayak gimana ya, kalau aku jelasinnya gimana ya, dengan ilmu yang saya dapatkan diisi lah. Saya bisa lebih berhati-hati, lebih bisa mengamati, tahu sikon ya, itu sebagian dari ilmu yang saya dapatkan diisi ya. Peka Peka terhadap lingkungan, sekitar ya, betul ya. Karena memang salah satu disiplin etno itu kan kita mengamati. pengamatan yang lebih. Wah, jadi nyanyi nggak asal nyanyi ya. Nggak asal nyanyi. Kita lihat dulu Kita gimana lihat dulu sikon. sikonnya, masyarakatnya kayak gimana, penontonnya kayak apa gitu kan. Itu Jadi yang saya maksud. bagus sekali itu seperti itu ya. Kenapa saya tidak pernah lihat sikon dulu? Maksudnya ilmu yang di kampus sedikit banyak Bermanfaat. bermanfaat ya. Bermanfaat Oke. untuk saya sendiri. Tapi kok belum lulus ya ini ya? Nah itu pertanyaan terakhir saya tuh. Kapan mau lulus? Kalau mau lulusnya gini, nunggu corona. Oke. Awas ya. Jadi setiap perjalanan hidup saya itu punya target. Jadi saya memiliki target. Misal tahun ini aku harus gini, tahun ini aku harus gini. Ya itu harus terpenuhi. Semisal kayak ini ya, ini kan udah 10 semester, Bang. Oh, Saya diisi baru. baru 10 semester. Dan sebenarnya April kemarin kan saya mau lulus, tapi karena mungkin ada COVID jadinya tertunda kan. Oke, Ya mungkin ya Mungkin Vivi salah satu ini ya, memang mahasiswi yang tidak mau ijazahnya itu berupa PDF ya. bener, Jadi PDF. nggak Kan mau. sayang, Pak. Bayar larang-larang lupa. Pengalungan sampirnya pakai Photoshop itu kan Gak enak banget, Pak. enak banget. Nanti ada musik-musiknya lewat MP3 gitu ya. Tapi emang udah aku sengaja sih, Pak. Misal saya lulusnya harus tahun ini, ya emang sebenarnya udah saya targetin, Mbak. Jadi Oke. tahun ini saya harus buat karya, tahun ini saya harus punya lagu, tahun ini saya harus gimana. Lulus, Itu nikah. udah saya tulis di data saya. Sudah ada rencana ya. Oke. Rencana-rencana. Oke, berarti kita akan doakan saja ya, semoga Vivi semua rencananya terlaksana ya. Amin, amin ya Allah. Karya-karyanya semakin sukses. Amin. Kuliahnya cepat selesai juga. Amin. Dan cepat disandingkan Amin. dengan jodohnya. Amin ya Allah. Oke, masih seru sebenarnya, masih Seru banget. kita Ini masih ngomong-ngomong sama pengen Vivi. ngobrol panjang lagi, tapi berhubung kini portalnya udah mau tutup. Betul sekali. Ini sebentar lagi hari portal sedunia. Portal sedunia. Nah, terima kasih banyak untuk Vivi Ya, sudah menerima benar kita sekali. di rumahnya gitu Ya. ya. Banget ya. Apa namanya? Mungkin suatu saat kita bisa Collab ya di collab tempatnya juga di Vicky. channelnya Mau dong. Vivi. Ya, Apalagi Bang Habib sama Mas Denis itu ya, kalau main musik kan juga keren-keren. Waduh. Wah, kenapa main Apa nanti? Kelihatan banget gak pernah tahu gue. Gak pernah main musik. Apalagi nanti kalau semisal musik saya itu dicampurin dengan musik-musik tradisional kan. Oke. Oke. Kayak menarik. musik latih itu kan juga keren kan. Nah, gitu. Jadi kita buat aransemen aja yang mungkin berbeda dan Boleh, lebih boleh. baru dan lebih menarik gitu. Ya, siap. Bisa dipikirkan sekarang, Bang? Untuk Aduh. nanti Di sini ya. collab sama saya, Bang. Hmm, Iya, ya. Kalau sekarang kita yang collab. Kalau Ya, terima kasih sekali lagi untuk Vivi. Semoga Vivi selalu jaya mengudara di alam semesta ya. amin ya Allah. Nah, jangan lupa like and subscribe channelnya Vivi Violeta ya. Ternyata Dan juga Dan juga channel kita tentunya, please banget, karena kita sangat butuh sekali. Dia punya sepinya wengi, kita sepinya subscriber. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.